Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqaihi. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Hadirin jamaah salat duhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari terus kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus dan tidak akan pernah berhenti memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua selama kita masih hidup di dunia, dan terus akan memberikan nikmat kepada orang-orang mukmin sampai surganya kelak. Maka ikhwas sekalian, mari kita bersyukur dengan terus melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan terus melaksanakan ibadah kepadanya. Kemudian tetap kita juga mengucapkan salawat dan salam kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman. Ikhwas sekalian, jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya ajaran Islam adalah ajaran yang sempurna, ajaran yang paripurna. Maka semua aspek kehidupan ini sudah diatur di dalam Islam. Dan diantaranya adalah dalam masalah mencari rizki, dalam masalah kita bekerja, Islam sudah mengatur dengan baik, mengatur dengan lengkap, mengatur dengan komprehensif. Maka kita ingin memberikan rambu-rambu dalam kita mencari rizki atau tuntunan kita di dalam mencari atau di dalam bekerja. Di antara rambu-rambu yang kita harus lakukan ketika kita bekerja atau ketika kita mencari rizki adalah hendaknya kita menghadirkan niat yang baik dalam mencari rizki. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani bahwa marra ala Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun fara'a ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min jildihi wa nasyatihi. Suatu ketika ada seseorang yang melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat melihat semangatnya, melihat kemampuannya di dalam bekerja. Lalu para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, law kana hada fi sabilillah." Ya Rasulullah, seandainya atau sekiranya orang ini berada di jalan Allah, sekiranya semangat ini berada di jalan Allah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In kana kharaja yas'a ala waladihi sigaran fahuwa fi sabilillah." Kata Nabi, seandainya orang tersebut keluar dalam rangka untuk mencari rizki untuk anak-anaknya yang masih kecil, maka dia ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabiraini fahuwa fi sabilillah. Seandainya seseorang itu keluar dengan niat mencari rizki untuk menafkahi kedua orang tuanya yang sudah tua renta, maka dia ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana yas'a ala nafsihi ya'ifuha fahuwa fi sabilillah. Dan jika dia itu keluar dalam rangka mencari rizki untuk dirinya dan menjaga kesucian dirinya, maka dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana kharaja riya'an wa mafaharatan fahuwa fi sabili syaitan. Tetapi apabila ada seseorang yang keluar mencari rizki dalam rangka untuk riya,
untuk berbangga-bangga diri di hadapan manusia, maka sesungguhnya dia ada di jalan setan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita bisa melihat bagaimana niat seseorang di dalam bekerja. Ya, maka niatkan yang baik karena kita tahu innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Kalau kita niatkan untuk mencari rizki untuk anak-anak kita yang masih kecil, untuk biaya sekolah mereka, untuk menghidupi istri kita, untuk menghidupi kedua orang tua kita, dan untuk menjaga diri kita dari meminta-minta, maka itu adalah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia keluar fi sabilillah. Sedangkan kalau orang itu niatnya hanya untuk mencari kekayaan, hanya untuk berbangga-bangga di hadapan manusia bahwa saya ini sudah bekerja, bahwa saya ini punya pekerjaan tetap, bahwa saya ini orang kaya, maka sesungguhnya dia ada di jalan setan. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan hati kita, perhatikan niat kita, jangan sampai salah niat. Ya, termasuk ikhwan sekalian, niat dalam bekerja adalah untuk menafkahi dirinya dan orang-orang yang ditanggungnya dari harta yang halal, bekerja untuk kesucian dirinya dan agar bisa bersedekah, maka itu semua di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan, "Innaka lan tunfik nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'ala fi imra'atik." Kata Nabi, sesungguhnya tidaklah engkau mengeluarkan sebuah nafkah karena mencari keridhaan Allah, melainkan engkau akan diberi pahala terhadapnya sampai pun apa yang engkau suapkan kepada mulut istrimu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita niatkan pekerjaan kita ya untuk menghidupi keluarga kita, untuk kita menjaga diri dari meminta-minta. Kemudian jamaah salat duhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara yang harus diperhatikan ya bahwa kita ketika bekerja mulailah dari pagi hari. Artinya kita benar-benar mencari keberkahan dengan bangun di waktu subuh, kemudian tidak tidur lagi, berusaha mempersiapkan diri untuk bekerja. Entah itu berangkat ke kantor, entah itu apapun. Karena Nabi SAW mendoakan orang-orang yang benar-benar mencari keberkahan di waktu pagi. Kata Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah ya umatku yang mereka bekerja dimulai dari pagi hari. Mereka semangat dari pagi hari. Mereka terus ya berusaha dimulai dari pagi hari. Maka mereka mendapatkan keberkahan dari doa Nabi SAW. Kemudian di antara rambu-rambu dalam bekerja adalah hendaknya kita semangat dalam bekerja. Ya jangan kita malas. Ya apapun pekerjaan kita, marilah kita semangat. Karena Nabi mengatakan al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Kata Nabi, seorang mukmin yang kuat, yang semangat, lebih dicintai oleh Allah dibandingkan orang mukmin yang malas, orang mukmin yang lemah, meskipun mungkin ada kelebihannya masing-masing. Ya, lalu Nabi mengatakan semangatlah atas apa yang bermanfaat buatmu dan mintalah pertolongan kepada Allah, janganlah kalian lemah, janganlah kalian malas. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menghadirkan niat, mari kita semangat untuk bekerja. Mari kita terus hadirkan rasa semangat dalam bekerja kita ya, agar kita tentunya seperti orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara rambu-rambu dalam bekerja adalah hendaknya kita tidak menunda-nunda pekerjaan. Kalau memang bisa dikerjakan segerakan pekerjaan tersebut. Karena kita tahu di dalam Islam, iktanim khamsan qabla khamsin, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Ya, di antaranya adalah bagaimana ya waktu kosong kita manfaatkan dengan baik sebelum nanti waktu sibuk. Jangan kita tunggu nanti dan nanti. Ya, maka ya bisa jadi pekerjaan akan terbengkalai. Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab berkata, apabila kalian berada di pagi hari, jangan kalian tunggu sore hari. Apabila kalian berada di sore hari, jangan kalian tunggu pagi hari. Maksudnya apa, ikhwah? Mari ketika kita bisa mengerjakan itu di waktu pagi, kerjakanlah. Jangan kita menunda-nunda, nanti dan nanti, akhirnya semuanya
terbengkalai. Itulah rambu-rambu Islam. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di antara rambu-rambu yang penting dalam kita mencari pekerjaan atau bekerja adalah hendaknya kita mencari rizki yang halal, selalu mencari rizki yang halal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis, Nabi bersabda, "Inna ruhal qudusi nafasa fir rau'i anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila ajalaha wa tastau'iba rizqaha." Ya, kata Nabi, sesungguhnya Ruhul Kudus yakni Jibril alaihi salam menyampaikan wahyu ke dalam hatiku. Yang isinya wahyu tersebut adalah bahwa seseorang, ya, manusia itu tidak akan mati sampai sempurna ajalnya dan sampai sempurna dan terpenuhi semua rizkinya. Kemudian Nabi mengatakan, fa'ajmilu fit talab wala yahmilanna ahadakum istibta'ir rizki wa an yatlubahu bima'siyatin fa innallaha la yanalu ma indahu illa bi ta'atihi. Kata Nabi, oleh karena itu, kalau kita sudah tahu bahwa ya rizki kita tidak akan berhenti kecuali dengan kematian, perbaguslah dalam mencari rizki. Jangan mencarinya dengan jalan yang salah, dengan jalan yang tidak halal. Jangan sampai, kata Nabi, salah seorang di antara kalian karena keterlambatan rizkinya membuat mencarinya dengan jalan maksiat. Karena apa yang ada di sisi Allah tidak dapat dicapai kecuali dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari, ya, bagaimanapun caranya, bagaimanapun kondisi ekonomi kita, jangan sampai pernah berpikir untuk mencari yang haram. Ya, karena kita, tentunya Nabi mengatakan di antara tanda-tanda kiamat, orang itu sudah tidak berpikir lagi. Orang itu sudah tidak peduli lagi dengan rizkinya, aminal halal atau minal haram. Entah dia dapat dari yang halal atau yang haram. Yang penting saya dapat rizki. Kalau itu sudah ada di tangan saya, maka itu jadi halal. Meskipun harus dicari dengan cara yang korupsi, meskipun harus dicari dengan jalan yang haram, na'udzubillah. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jauhi rizki yang haram. Dan jangan pula kita mengusahakan atau berusaha atau memulai usaha yang haram. Karena usaha yang haram tidak akan berkah. Dan itu pasti haram, ya, harganya. Usaha haram ini misalnya adalah menjual minuman keras, menjual narkoba, menjual patung, menjual babi dan lain sebagainya. Karena Nabi mengatakan, innallaha harama al-humr wa thamanuha wa harama al-maitah wa thamanaha wa harama al-khinzir wa thamanaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan minuman keras dan mengharamkan harganya, artinya jual beli di situ. Allah mengharamkan pula bangkai, mengharamkan juga jual belinya. Allah mengharamkan babi dan mengharamkan juga, ya, jual belinya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari carilah jalan yang halal agar kita rizkinya menjadi berkah. Jangan sampai Nabi mengatakan, la yadkhulul jannah lahmun nabata min suhtin fannaru aula. Kata Nabi, daging yang tumbuh dari jalan yang haram, ya, maka tidak akan masuk surga dan neraka yang lebih utama baginya, naudzubillah. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari, ya, jadikan kita memberikan nafkah kepada anak istri kita dengan yang halal, jangan sampai yang haram. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ketika kita melakukan pekerjaan apapun itu, jangan pernah membuatnya lupa dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat An-Nur ayat 37, rijalun la tulhihim tijaratan wala bai'an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Laki-laki, ya, ini menunjukkan bahwa mencari nafkah adalah milik laki-laki. Laki-laki itu tidak dilalaikan oleh perniagaannya dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dari mendirikan salat, dari membayarkan zakat. Mereka takut pada suatu hari yang mana hati dan penglihatan menjadi goncang, ya, agar Allah memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Artinya di dalam ayat ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari meskipun kita bekerja jangan lupa untuk ibadah, jangan lupa untuk sholat. Ketika adzan dikumandangkan, mari,
Ya, kita persiapkan diri untuk meninggalkan pekerjaan dan menuju kepada masjid, tinggalkan perniagaan dan dunia ini demi untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya inilah tentunya yang akan menjadikan keberkahan pada rizki kita, keberkahan pada pekerjaan kita. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah bekerja dan menerima ya gaji dan menerima ya tunjangan dan lain sebagainya, maka jangan lupakan untuk bersedekah, karena tentunya Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan rizki kita dengan sedekah. Setiap hari ada malaikat-malaikat yang turun dan berdoa kepada Allah, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah orang-orang yang suka berinfak ganti yang lebih berkah, ganti yang lebih banyak, ganti yang lebih baik. Ya. Dan Allah juga menurunkan malaikat yang berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah orang yang bakhil, orang yang pelit dari kehancuran ini, kehancuran hartanya, artinya hartanya tidak akan berkah, hartanya tidak akan menjadikan dia kaya dan lain sebagainya. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingatlah bahwa semua tugas, semua pekerjaan itu adalah amanah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan kita untuk menunaikan amanah. Rasul mengatakan, adil amanata ila man i'tamanaka wa la tahun man khanak. Ya, laksanakanlah amanah kepada yang memberikan amanah kepada kalian dan janganlah mengkhianatinya. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita menunaikan amanah dengan baik supaya tentunya kita mendapatkan rizki yang berkah. Yang terakhir adalah kita senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita sudah bekerja, meskipun kita sudah memiliki pekerjaan, mari semuanya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya pekerjaan yang kita lakukan adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah keberkahan pada rizki kami, berikanlah keberkahan pada segala usaha kami, ya, dan jangan jadikan rizki-rizki kami ini menjadi ya hal yang membawa kita ke dalam neraka. Karena intinya keberkahan itu adalah manakala rizki ini bisa menjadikan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seandainya rizki itu menjadikan kita jauh dengan Allah, berarti rizkinya itu adalah rizki yang tidak berkah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang bekerja untuk Allah, bekerja untuk mendapatkan ma'isyah untuk anak dan istri kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.